Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan segmen tanya saham part 2. Nah, banyak dari teman-teman kemarin yang komen di kolom komentar pada video sebelumnya, "Bang, bagaimana sih cara analisis saham A, B maupun C?" Nah, adapun saham-saham yang akan saya analisis secara teknikalnya aja, yaitu ada saham Kras, Adro, Agro, Pegas, GJTL, Mcor, Meta, dan Soci. Untuk video analisis IHSG kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, atau biar lebih gampangnya ntar saya taruh linknya di deskripsi ya guys. Untuk saham pertama yang akan saya bahas yaitu saham Krakatau Steel atau kodenya itu KRAS. Nah, pada Jumat kemarin KRAS ditutup pada level harga 680 atau berkurang sebanyak 0,73% guys. Jika kita lihat marketnya si Kras ini, market masih dikatakan dalam kondisi yang uptrend. Itu ditandai dengan MA9 masih berada di atas daripada MA41. MA9 garis yang berwarna biru, MA41 garis yang berwarna merah guys. Nah, jika kita lihat berdasarkan RSI-nya, si RSI ini sudah memberikan kita signal untuk buy. Nah, yang pertama itu dia udah bersilangan garis birunya dan garis warna oranye di bawah, garis putus-putus. Kemudian signal keduanya, si garis biru dan oranye ini sudah melewati garis putus-putus bagian bawah. Biasanya setelah melewati garis putus-putus bagian bawah, pada RSI ini dia mengincar garis putus-putus bagian atas. Kita lihat yang sebelumnya. Nah, ketika dia udah lewat garis putus-putus bagian bawah, dia mengincar yang atas. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan Fibonacci-nya, di sini Krakatau Steel masih menguji untuk bisa sampai ke level harga 695. Seandainya pada hari Senin dia berhenti di atas 695, maka target selanjutnya yaitu pada level harga 760 dan 865 sebagai resistensi terdekatnya guys. Oke, selanjutnya yaitu ada saham Agro. Pada hari Jumat kemarin, Agro ditutup pada level 825 atau naik sebanyak 2,48%. Nah, di sini kalau kita melihat marketnya, jika kita lihat berdasarkan MA9 dan MA41 yang saya gunakan, di sini Agro sudah menunjukkan market yang downtrend gitu guys. Itu ditandai dengan garis MA41-nya sudah menembus dari bawah daripada garis MA9-nya, menembus dari bawah garis MA9-nya guys. Di sini sudah ada indikasi bahwa market agro akan downtrend. Tapi buat kalian yang ingin scalping atau mencopet, kalian bisa menunggu atau entry pada harga di atas 850. Nah, seandainya besok agro ini berhenti di 855, kalian bisa open posisi buy. Maka target selanjutnya yaitu ada 1010. Nah, di sini sudah ada signal buy sebenarnya dari RSI tapi belum akurat. Itu mengapa? Memang sih dia udah bersilangan di bawah garis biru dan oranye, tetapi dia belum menembus garis putus-putus bagian bawah, guys. Nah, terus kalau misalnya kita lihat berdasarkan MACD-nya, di sini juga belum terjadi yang namanya persilangan. Dan pada MACD juga terkonfirmasi bahwa market agro ini masih dalam posisi downtrend. Jadi buat kalian yang megang saham agro, lebih berhati-hati, lebih waspada, tetap pantau market. Nah, jika kalian udah ada kesempatan buat TP, maka TP lah. Terus, jika kalian ingin masuk di saham agro, alangkah lebih baiknya kalian menunggu dulu dia berhenti di atas harga 850 guys. Selanjutnya yaitu ada saham Adaro Energi atau kodenya ADRO. Nah, pada hari Jumat kemarin, ADRO ditutup pada level harga 1210 atau naik sebanyak 45 poin. Nah, dapat kita lihat Adro ini sama kondisinya sama dengan Agro, yaitu market dalam kondisi downtrend guys, ditandai dengan sudah bersilangannya si MA tadi, MA41 dan MA9-nya. Nah, jika kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini pada RSI belum ada tanda-tanda, belum ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy guys. Belum ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy. Dikarenakan
si garis biru dan oranye ini belum menembus garis putus-putus pada bagian bawah. Nah, jika kita lihat dari MACD-nya, di sini sudah menunjukkan market ini dalam kondisi downtrend pada akhir Desember kemarin. Dapat kita lihat pada grafiknya, dia udah menunjukkan downtrend, guys. Turun kuat, istirahat, turun lagi. Nah, takutnya di sini dia istirahat lagi. Itu baiknya gitu ya, bukan takutnya. Nah, jika kalian ingin scalping atau copet mencopet, alangkah lebih baiknya kalian menunggu dulu adro ini sampai ke level harga 1240. Maka kalian di situ udah bisa entry buy gitu, guys. Nah, target selanjutnya yaitu pada level harga 1300. Nah, apabila dia udah di atas 1240, maka secara otomatis pada RSI garis biru dan oranye ini sudah berada di atas daripada garis putus-putus bagian bawah, dan itu adalah signal yang kuat untuk kita open posisi buy dan bisa kita hold 1-3 hari, guys. Selanjutnya ada saham perusahaan gas negara atau disingkat dengan Pegas. Pada hari Jumat kemarin, Pegas ditutup naik pada level harga 1475 atau naik sebanyak 15 poin. Nah, market Pegas ini dapat saya katakan market dalam kategori downtrend, guys. Itu ditandai dengan SMA 9 dan SMA 41 yang saya gunakan telah bersinggungan atau telah bersilangan di sini. Jadi, market Pegas dalam time frame 1 hari itu adalah downtrend. Nah, jika kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini sebenarnya sudah ada signal buy. Mengapa? Karena di sini sudah terjadi yang namanya persilangan garis biru dan oranye dan telah melewati garis putus-putus bagian bawah, guys. Maka biasanya dia akan mengincar garis putus-putus bagian atas sama kayak sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jika kalian trading biasanya menggunakan MACD, kalian harus menunggu dulu momen yang namanya itu golden cross di mana garis biru dan oranye ini bersilangan. Nah, kalau kalian biasanya menggunakan MACD, maka sebaiknya kalian tunggu dulu MACD-nya ini bersilangan baru open posisi buy. Nah, jika kita lihat berdasarkan Fibonacci, si Pegas ini masih menguji untuk menguat pada level harga 1525. Setelah itu, dia akan target selanjutnya itu akan berada pada harga 1610 dengan syarat dia harus tertahan di atas 1525, guys. Selanjutnya ada saham Gajah Tunggal atau disingkat dengan GJTL. Pada hari Jumat kemarin, saham GJTL ditutup naik pada level harga 865 atau naik sebanyak 90 poin. Jika kita lihat kondisi marketnya, GJTL ini berada dalam kondisi market yang uptrend. Itu ditandai dengan SMA 9 masih berada di atas daripada SMA 41 atau garis biru masih berada di atas daripada garis yang berwarna merah, guys. Jika kita lihat berdasarkan RSI, di sini sudah jelas bahwa sudah ada signal buy dari 2 hari perdagangan sebelumnya, yaitu pada hari Kamis. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan candlenya juga, hari Kamis itu terbentuk candle hammer merah. Biasanya setelah terbentuk candle hammer merah maupun hammer hijau, maka candle penerusannya adalah candle yang berwarna hijau, dan tentu saja itu benar. Pada hari Jumat kemarin candlenya berwarna hijau. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci, di sini GJTL masih mengincar target harga yaitu 890, guys. GJTL masih mengincar level harga 890. Itu ditandai dengan GJTL masih bertahan di atas 815 maksudnya gitu. Nah, jadi buat kalian yang udah open posisi dari hari Kamis atau hari Jumat kemarin, kalian bisa hold GJTL karena di sini momennya udah dapat. Kalau misalnya kita lihat juga dari MACD, di sini garis birunya ini ingin menembus garis oranye. Maka dapat saya katakan buat teman-teman yang udah hold GJTL dari hari Kamis atau hari Senin kemarin di sini, kalian bisa hold sampai GJTL berada pada harga 890 atau di atasnya, guys. Bisa saja dia bakal mencapai resistensi tertinggi sebelumnya yaitu pada level harga 1015. Selanjutnya ada saham MCOR. Pada hari Jumat kemarin, MCOR ditutup naik pada level harga 135 atau naik sebanyak 5 poin, guys. Nah, jika kita lihat marketnya di sini MCOR dalam kondisi downtrend market
dalam satu hari gitu. Ditandai dengan telah bersilangan MA9 dan MA41-nya. Terus kalau misalnya kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini sudah ada sinyal yang kuat untuk open posisi buy pada hari Selasa atau hari penutupan hari Senin, guys. Di situ juga ditandai dengan munculnya candle hammer hijau sempurna. Nah, biasanya sama kayak yang tadi, setelah muncul candle hammer merah maupun hijau, maka candle penerusannya akan berwarna hijau juga. Nah, jadi buat teman-teman yang udah membeli saham MCOR dari hari Senin, kalian bisa hold gitu sampai ke harga 151. Mengapa? Karena pada Fibonacci dia berhasil berhenti di atas level harga 130. Maka target selanjutnya yaitu pada level harga 151. Dapat kita lihat juga pada MACD-nya, di sini saham MCOR sudah akan bersilangan pada MACD-nya, itu ditandai dengan lengkungan kuat garis berwarna biru dan akan segera menembus garis berwarna oranye. Alangkah lebih baik jika biru dan oranye ini pada MACD bersilangan, maka targetnya itu bisa saja melebihi dari level harga 151, bahkan 165, mungkin 180, guys. Selanjutnya ada saham Meta. Pada hari Jumat kemarin Meta ditutup melemah pada level harga 159 atau berkurang sebanyak 2 poin, guys. Jika kita lihat dalam kondisi marketnya, Meta ini dalam kondisi downtrend. Itu mengapa? Karena SMA 9 dan SMA 41-nya telah bersilangan pada minggu lalu. Nah, jika kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini RSI-nya sudah menunjukkan signal buy yang kuat, tetapi pada hari Kamis kemarin. Kalau kita sejajarkan dia seperti ini. Di sini, mengapa yang kuat? Karena di situ dia udah menembus garis putus-putus bagian bawah, guys. Maka secara tidak langsung berdasarkan konsep RSI yang saya ketahui, dia akan mengincar garis putus-putus bagian atas. Nah, jika kita lihat berdasarkan MACD-nya, di sini belum terjadi yang namanya golden cross. Jadi alangkah lebih baiknya jika kalian main berdasarkan MACD, kalian tunggu momennya dulu baru bisa pasang posisi buy. Nah, jika kita lihat berdasarkan Fibonacci, si Meta ini masih menguji ke level harga 162. Alangkah lebih baiknya hari Senin itu dia berhasil berhenti di atas level harga 162. Jikalau berhasil, maka target selanjutnya ialah 180 dan gap yang ada di sini akan tertutup. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk pada saham Meta, alangkah lebih baiknya kalian tunggu dulu konfirmasi candle besok pada hari Senin. Jikalau dia berhenti di atas 162, maka kalian bisa open posisi buy dan TP di range harga 180, 178 sampai 180, guys. Selanjutnya ada saham Soci. Pada hari Jumat kemarin Soci ditutup melemah pada level harga 212. Nah, jika kita lihat marketnya sama seperti Meta tadi, Soci berada dalam kondisi yang downtrend pada time frame 1 hari, guys. Itu ditandai dengan telah bersilangannya si MA-nya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan RSI, di sini sebenarnya sudah terjadi signal yang kuat untuk open posisi buy. Karena garis biru dan oranye-nya udah bersilangan dan menembus garis putus-putus bagian bawah. Alangkah lebih baik jika kalian kemarin open posisi buy-nya itu di atas 194 pada hari Kamis penutupan kemarin minggu lalu. Nah, jika kita lihat berdasarkan MACD-nya, di sini juga belum ada indikasi akan terbentuk si golden cross. Kenapa? Karena di sini emang belum bersilangan si MACD-nya garis biru dan oranye-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan candle, di sini candle terakhirnya itu ialah candle hammer merah. Dan sama seperti tadi, biasanya setelah candle hammer merah muncul, maka candle penerusannya adalah hijau. Kalau itu kan berdasarkan candlenya. Tetapi untuk amannya itu kalian masuk di harga berapa? Seperti ini. Jika besok sahamnya itu turun dan tertahan di atas 194, kalian bisa open posisi buy. Maka targetnya itu masih 218. Dan jikalau hari Senin nanti sahamnya itu naik dan berhenti di atas 218, kalian juga bisa open posisi buy di range harga 218 sampai 224. Dan target selanjutnya ialah 242, guys. Jadi buat teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa secara teknikal menurut pandangan saya, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga jika kalian ingin berdiskusi, silakan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih.